Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama saya Empu Gulol lewat konten kita yang berikutnya setelah pendirian atau berdirinya pondok baru, tempat kerja baru kita. Nah, ini sedikit gambaran tentang tempat kerja baru kita tuh, biar bisa dilihat semua. Itu tempat kita menempa bilah mandau dan lainnya seperti itu. Jadi kali ini di pertemuan yang ini Ampu akan menanggapi, mungkin ada saudara kita kemarin yang berkomentar di kontennya Ampu. Beliau mengatakan, oh jadi mandau ciri khas Empu itu ujungnya tajam, lancip, ya seperti itu. Beliau mengatakan bahwa mandau ciri khas buatan dari Empu itu lancip atau tajam seperti ini mungkin. Seperti ini. Ini kan tajam, lancip gini. Jadi memang kemarin Empu ada menunjukkan mandau yang lancip ini kan mandaunya. Tapi ini mandau titipan orang. Iya, untuk dimaharkan. Ini maharnya 3.500.000 titipan orang, bukan mandau buatan Empu ya. Ini harus diluruskan biar saudaraku ini yang komentar kemarin itu paham, tahu. Jadi kalau mandau buatan dari Empu, khusus buatan saya khas Dayak Benua, saya tidak pernah membuat mandau ujungnya lancip. Nah, memang tidak ada larangan mau membuat lancip juga nggak apa-apa. Tapi saya memang nggak pernah membuat ujungnya lancip seperti ini ya. Nggak pernah. Mungkin saudara saya yang dimanapun seluruh Indonesia yang pernah memaharkan mandau buatan dari saya Empu Gulol, pernah nggak ada memaharkan mandau buatan saya yang lancip seperti ini? Nggak pernah. Ini yang lancip gini. Nggak pernah. Saya ada membuat lancip ya. Mungkin berapa banyak mandau yang terbang. Mandau buatan saya seperti ini, ulu tunggur. Nah, ini kebetulan ulu tunggur pesanan saudara kita Agus ya, beliau juga dulu tinggal di Samarinda. Kemudian beliau juga berusaha berjualan keripik. Nah, sekarang beliau pulang ke Jawa. Pesanan beliau ini lama sekali, 1 tahun ya, beliau tinggal di Bojonegoro. Mudah-mudahan Agus nonton videonya ini. Ini video khusus yang Empu buat sekalian termasuk untuk kamu Gus, biar lihat mandaumu nih. Agus dari Bojonegoro nih, mandaunya sudah selesai sempurna. Gus, mandaumu sudah selesai sempurna. Hari ini tinggal diasah bilahnya nih. Ya, rencana kan hari ini dikirim. Kayaknya nggak sempat lagi nih Gus ya. Nah, ini contoh mandau buatan kita, kebetulan ini pancung 1. Nih, nggak ada runcing. Nah, ini kita bandingkan. Tuh. Ini mandau buatan saya, ini pancung 1, nggak runcing. Tuh. Ini yang atas runcing, tuh. Tidak sama. Ya, jadi saya memang nggak pernah membuat mandau ujung ininya dia runcing gitu, nggak pernah. Dia pasti ada lekuk di sini. Itu yang sering saya buat dan kesukaan saya. Nah, kemudian saudara kita yang memaharkan juga rata-rata saya buat seperti itu untuk seluruh Indonesia. Nah, satu lagi mandau pakaian saya. Ini pakaian saya nih. Nah, ini mandau kerja pakaian saya. Nah, ini mandau pakaian kerja pakaian saya yang saya buat. Ini kebetulan ada emas 24 karat ini di sini, ini emas 24 karat. Saya kasih di sini nih. Menu kerja pakaian saya, panjang bilah ini 54 cm. Panjang sekali. Nih. Tuh. Bilahnya ini sudah terasa, sudah tajam. Nggak ada ininya runcing. Tuh. Tidak runcing. Jadi semua buatan dari saya nggak ada yang runcing bilahnya ya. Tuh. Bagian kolong. Tuh.
Jadi saya memang tidak pernah buat mandau bilahnya runcing selama ini. Ya, bukan tidak boleh, tapi saya tidak pernah membuatnya. Itu. Nah, ini mandau pakaian saya. Nah, ini kemarin saya maharkan, kalau ada yang berminat mandau pakaian saya ini terus terang 9 juta. Tuh. Kemudian ada juga satu mandau tipe ulu kemau nih. Nah, ini gagangnya tanduk. Tuh, tanduk diukir. Mandau tipe ulu kemau nih. Tuh. Tuh, juga tidak runcing ujungnya. Ya kan? Nih. Ini maharnya 7.500.000. Ini ulu kemau. Ready. Maharnya 7.500.000. Jadi nggak ada yang runcing. Atau silakan Anda kemarin yang mengatakan ciri khas mandau buatan dari saya itu runcing, silakan Anda scroll semua video saya tentang mandau tempilan, ada nggak yang runcing? Ya, nggak pernah saya buat mandau itu yang runcing seperti ini nih. Nah, ini kan runcing kayak mata tombak ujungnya. Nah, dari sini set langsung runcing, nggak pernah. Ya, makanya kemarin saya sudah mengatakan bahwa ini mandau titipan dari saudara kita. Bukan mandau buatan dari saya. Bukan buatan dari tim mandau tempilan yang ada di tempat saya. Itu. Jadi selama bertahun-tahun, mulai awal video diterjunkan mulai dari Facebook dan lainnya, kita memang tidak pernah membuat mandau runcing. Apakah nggak boleh, Empu? Bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Semuanya saya mau buat mandau ujungnya runcing seperti ini, nggak ada masalah. Ya. Cuma saya memang lebih arahnya saya buat, saya memang kurang kalau untuk runcing. Ya seperti itu, kurang. Ya. Saya memang suka yang tidak runcing-runcing ujungnya seperti itu. Terkecuali ada yang pesan minta buatkan runcing, ya mungkin saja dibuat. Gitu. Jadi agar dipahami seperti itu. Nah, jadi itu saja video saya pada hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk saudara kita semua tentang masalah permandauan. Dan satu lagi pesan saya kepada semua pencinta mandau tempilan yang ada, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya katakan kembali seperti konten yang sebelumnya, bahwa mandau, khususnya mandau tempilan, itu pemaharan atau harga bukan dilihat dari banyaknya ukiran. Ya, bukan dilihat dari banyaknya ukiran di sarung atau di gagangnya, bukan. Tapi estetikanya. Bisa juga mandau itu ukirannya banyak. Mungkin saudara kita yang tidak mengerti menganggap itu mahal. Padahal mandau murah. Banyak kok mandau yang ukiran sarungnya sampai penuh, gagangnya penuh. Bahkan dibilahnya juga sampai berukir-ukir banyak. Mandau souvenir, mandau hias, harga 300.000, 400.000, 500.000, paling mahal 1 juta. Termasuk mandau kontemporer. Juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita mandau yang asli, yang ori, yang benar-benar mandau yang bisa dipakai, itu enggak seperti itu. Jadi pemaharan mandau itu nilainya karena estetikanya, meliputi dari semuanya, bukan karena ukiran. Kadang mandau tidak ada ukiran, polos tapi mahal, seperti saya ini. Saya punya ini ukirannya nggak banyak, nggak norak tuh. Ukirannya di sini, gagang sini polos, nggak ada ukiran nih, menujung sini. Tapi ini maharnya 9 juta. Maharnya. Kenapa mahal? Ya makanya itu tonton semua video saya yang ada, ribuan video saya ini. Belajar dan sekolah. Mungkin untuk menjawab kenapa mahal, mungkin yang pernah memaharkan mandau-mandau buatan dari tempat Empu ini bisa menjelaskan kepada saudaraku yang lain. Atau bisa dibandingkan ya.
Ketika Anda memaharkan mandau dari buatan sini, kemudian Anda memaharkan mandau hias, Anda bandingkan sendiri. Samakah mandau hias atau mandau kontemporer dengan mandau orisinil? Itu saja, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja penyampaian apa yang saya ucapkan di hari ini. Semoga saja selalu bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Putu ucapkan salam budaya serta tabe salu untuk kita semua. Salam.